menuju negeri akhirat. Sebab dunia ini hanya perjalanan, persinggahan. Tujuan akhir kita adalah akhirat. Carilah bekal yang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Dan bekal terbaik adalah iman dan takwa. Mudah-mudahan iman dan takwa yang ada di dalam diri kita masing-masing senantiasa tumbuh subur. Tumbuh subur yang pada akhirnya kita semakin yakin akan Allah, semakin yakin akan kekuasaan Allah, sehingga pada saatnya Allah memanggil kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, Jumat hari ini tanggal 13 Februari 2026 bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1447 Hijriah. Karena sudah tanggal 25, maka tidak sampai seminggu lagi, hanya dalam hitungan hari, bulan suci Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita tata niat kita. Kita persiapkan segala sesuatunya untuk menyambut bulan yang agung, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Dengan persiapan yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan sebanyak-banyaknya manfaat, sebanyak-banyaknya berkah, sebanyak-banyaknya rahmat, sebanyak-banyaknya ampunan yang Allah janjikan di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, bahwa sudah maklum bagi kita di dalam bulan suci Ramadan yang akan hadir beberapa hari lagi ini, ada satu kewajiban bagi kita umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagaimana puasa ini telah diwajibkan bagi umat-umat yang terdahulu. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang baik, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Puasa ini adalah ujian keimanan. Ujian keimanan. Sebab kalau dipikir secara logika dengan menggunakan akal kita, bahwa puasa Ramadan adalah puasa yang paling berat, ibadah yang paling berat yang kita lakukan. Sholat 5 waktu sehari semalam, sholat yang kita lakukan hanya butuh waktu 5 menit selesai. Zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit. Bahkan kadang tidak sampai 5 menit pun kita sudah selesai. Orang mengeluarkan zakat dengan aplikasi yang ada di handphonenya, m-banking. Kalau sudah tahu nomor rekening, alamat yang akan kita transfer, lembaga yang menyalurkan zakat, mungkin Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, atau mungkin lembaga yang lain, kemudian kita buka m-banking, klik, terkirim transfer ini. Hanya butuh waktu tidak sampai 1 menit, sudah keluar zakat kita. Orang melaksanakan ibadah haji, meskipun 40 hari di Makkah dan Madinah, tetapi pelaksanaan ibadah haji itu sendiri hanya butuh waktu 5 hari atau maksimal 6 hari. Tanggal 8 Dzulhijjah, jamaah haji diberangkatkan menuju ke Arafah. Tanggal 9 wukuf, tanggal 10 lempar jumroh Aqabah, tanggal 11 lempar jumroh Ula Wusta Aqabah, tanggal 12 hari yang kelima lempar jumroh Ula Wusta Aqabah. Kalau menggunakan nafar awal selesai, kemudian kembali ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, cukur tahallul, selesai haji 5 hari. Kalau kemudian pengen nambah sehari lagi di Mina karena besoknya mau lempar jumrah nafar thani, maka hanya butuh waktu 6 hari. Haji yang 40 hari
untuk pelaksanaannya saja hanya butuh 6 hari atau bisa 5 hari, dan itu kita bisa makan, minum, tidur, istirahat sejenak. Puasa Ramadan yang akan kita lakukan berbeda dan itu berat secara logika. Bagaimana tidak berat? Begitu masuk waktu imsak, kita sudah bersiap-siap untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, berlangsung sampai datangnya waktu maghrib yang kalau dihitung kira-kira 14 jam, dan ini berlangsung selama 1 bulan, bukan 5 hari, bukan 6 hari seperti ibadah haji. Berat, tetapi dengan iman yang ada di dalam diri kita, Bismillahirrahmanirrahim, meskipun berat, lama-lama akan terasa ringan. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, bahwa puasa Ramadan yang akan kita lakukan nanti adalah ujian keimanan bagi kita. Kalau iman kita tipis, maka berat melaksanakan puasa. Dan bisa jadi meskipun jam 3 ikut sahur, tetapi pagi harinya masuk warung untuk sarapan karena khawatir akan kelaparan sebab melaksanakan tugas bekerja. Maka iman ini yang akan menyebabkan kita kuat untuk menghadapi ujian, lapar maupun dahaga. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu, termasuk para sahabat Rasulullah SAW sendiri, mereka diuji keimanannya. Sebab Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kalau sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah lalu tidak diuji keimanannya? Allah menjawab, tidak. Semua orang yang menyatakan dirinya beriman akan diuji keimanannya. Ujian keimanan bagi kita sebentar lagi akan hadir, yaitu dengan datangnya kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita kuat, sehat untuk melaksanakannya. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa yang akan kita lakukan juga akan melatih kita menjadi orang yang ikhlas, beramal hanya karena Allah, beramal hanya untuk Allah, bukan siapa-siapa. Kalau kita sudah bisa ikhlas, maka mental kita akan menjadi mental yang sehat. Orang yang mentalnya sehat ketika dimuliakan biasa, tidak dimuliakan biasa, dihormati biasa, tidak dihormati biasa, dihargai biasa, tidak dihargai biasa, tidak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena dia mentalnya sehat. Orang yang mentalnya sehat ini dibentuk dari keikhlasannya melakukan sesuatu. Menjadi anggota kelompok apa misalnya, mungkin pengurus RT, atau mungkin pengurus RW, atau bahkan pengurus takmir masjid. Ketika didasari keikhlasan, dihormati tidak dihormati, dihargai tidak dihargai, tetap akan melakukan tugasnya sesuai dengan yang harus dilaksanakan. Tetapi kalau kedudukannya karena memang ingin sesuatu yang bukan karena Allah, ketika dihargai semangat, ketika tidak dihargai maaf, mutung, sehingga tidak mau melaksanakan tugasnya dan lain seperti itu. Puasa yang akan kita lakukan melatih kita menjadi orang yang ikhlas sehingga mentalnya sehat. Mental yang sehat akan berdampak pada jasmani yang sehat pula. Bukankah banyak penyakit yang disebabkan karena banyaknya pikiran? Banyaknya pikiran ini karena mental, dan mental ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Maka dengan menata niat, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melaksanakan ibadah puasa, kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kemudian kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan sabdanya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasanya karena iman kepada Allah,